Salam, selamat pagi buat semuanya kita yang pagi hari ini siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami sudah siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang dan sudah mempersiapkan diri mereka, yang ada di rumah, bahkan kami ada di gereja. Tuhan mampukan kami, Tuhan tolong kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, tempat benih firman ini akan ditaburkan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan untuk menyampaikannya. Kiranya Engkau yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini dari Matius pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Perikop yang dikasih oleh LAI yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menggumuri dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ayat yang ke-16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah pasti
Firman Tuhan tentang penabur ini kita sudah sering mendengarnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan lebih sederhana bagi kita. Mungkin saya tidak menyampaikan, menjabarkannya berdasarkan per ayat. Dalam perumpamaan itu begitu sederhana Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang penabur. Siapakah penabur itu Bapak Ibu Saudara? Ini perlu kita harus tahu. Penabur itu yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Datang untuk menyebarkan benih. Apa itu benih? Benih itu adalah firman Tuhan. Di ladang, apa itu ladang? Apa itu tanah? Yaitu hati setiap kita. Hati saya dan Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengarkan benih firman Tuhan itu. Tuhan Yesus begitu detail dan secara rinci Bapak Ibu Saudara memberikan pemahaman kepada para pendengar tentang benih yang ditaburkan itu. Disampaikan di situ memang ada 4 tanah yang menerima benih itu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adapun benih-benih itu yang ditaburkan itu ada yang di pinggir jalan, ada di tanah yang berbatu-batuan, ada yang di semak berduri, bahkan ada di tanah yang begitu subur Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbicara tentang penabur ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tidak semua orang memahami apa maksud daripada perumpamaan Tuhan Yesus ini. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Tuhan memberikan peringatan atau warning. Berarti ini penting sekali. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Jadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, 4 macam tanah yang menerima benih yang ditaburkan ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, ada di pinggir jalan benih yang jatuh di berbatu-batuan, benih yang jatuh di semak duri, benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini tidak berbicara mengenai karakter atau sifat saya dan Bapak Ibu, melainkan adalah 4 cara saya dan Bapak Ibu menerima firman Tuhan, meresponi firman Tuhan, membuka hati untuk memahami firman Tuhan, membuka hati untuk mengerti firman Tuhan, bahkan kesukaan untuk melakukan firman itu. Lewat tema kita yang kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, yaitu firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah di dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, menghasilkan buah merupakan sebuah tanda suatu pohon itu hidup, bertumbuh dan sudah matang. Selain itu buah juga menyatakan jenis dari pohon itu. Buah yang kita hasilkan merupakan tanda kehidupan, tanda pertumbuhan, tanda kematangan. Ini adalah sebuah sukacita bagi pemilik pohon itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, demikian sebaliknya. Jika pohon itu, jika benih yang sudah ditanam itu tidak menghasilkan buah, ini juga sebuah kekecewaan bagi pemiliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin pertama yang mau kita renungkan dari firman Tuhan ini adalah bagaimana firman Tuhan berbuah di dalam kehidupanku, yaitu hati yang siap untuk ditabur benih itu. Keterbukaan hati Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan untuk meresponi kebenaran firman Tuhan. Ini sangat penting bagi saya dan Bapak Ibu. Pendengar firman Tuhan tidak dibatasi. Yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan tidak dibatasi berdasarkan umur, berdasarkan status, berdasarkan apapun yang kita miliki, harta dan apapun itu. Tidak dibatasi, kita semua sama-sama ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, supaya benih itu bisa ditaburkan di dalam hati saya dan Bapak Ibu, maka jauhkanlah hati yang keras,
Terkadang kita berpikir bahwa firman Tuhan yang saya baca ini, firman Tuhan yang saya dengar ini, ternyata pagi ini firman Tuhan ini bukan untuk saya. Firman Tuhan ini sebenarnya untuk teman. Demikian juga firman Tuhan itu kita tidak mau membayar harga. Bagaimana benih itu bisa tertaburkan di dalam hati kita. Kemudian bagaimana benih itu bisa ditaburkan, kita sendiri masih ada dalam kebimbangan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menghalangi benihnya ditabur di dalam hati saya dan Bapak Ibu. Ternyata sudah jauh sebelumnya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-10 sampai ke-11 sudah berbicara soal benih yang ditabur. Makanya di zaman Tuhan Yesus ketika dia berbicara benih ini adalah bukan sesuatu yang baru didengar oleh orang, karena sudah jauh sebelumnya sudah ada berbicara tentang benih. Maka ketika Tuhan Yesus berbicara, berarti orang sudah mendengarkan, bahkan sudah memahami, mengerti hal demikian. Kenyataannya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bagi orang Yahudi pada saat itu sangat mudah untuk dimengerti tentang benih, tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi kesalahan mereka Bapak Ibu Saudara, mereka memahami arti perumpamaan itu secara pengetahuan mereka, sesuai dengan intelektual mereka. Mereka hanya sebatas itu memahami arti perumpamaan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini tidak hanya sebatas pengetahuan, oke, kamu mengerti, tetapi kamu harus melakukan firman Tuhan yang kamu terima itu. Kamu harus menghidupi, bahkan melakukan firman Tuhan yang sudah kamu terima ini, sehingga kamu berbuah di dalam hidupmu. Tidak cukup hanya kamu mengerti. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-16 Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tetapi berbahagialah kamu, matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ayat yang ke-17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihat, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di dalam teks yang kita baca ini, kata mendengar tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali berulang-ulang disampaikan oleh Tuhan, tetapi sebanyak 15 kali. Berarti kata mendengar di dalam ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan merupakan kalimat yang sangat penting kita pahami, saya dan Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Kalau mendengar disampaikan sebanyak 15 kali, berarti ini adalah sangat penting. Ada pesan penting yang harus kita tangkap dari seorang penabur ini. Mendengar sangat erat hubungannya dengan mengerti Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata dengarlah, berarti ada perhatian khusus dari saya dan Bapak Ibu sebagai pendengar untuk memahami, memasuki di dalam hati apa yang sedang terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh si pendengar. Sehingga ketika si pendengar sudah memahami dengan sepenuh hati, dengan pikirannya, maka seharusnya dia harus bertindak, dia harus menyatakan, ada actionnya dari apa yang sudah dia dengar Bapak Ibu Saudara. Terkadang Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, antara pendengaran dengan pengertian kita terkadang terjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan, terkadang pun terjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata mendengar, berarti ada fokus saya dan Bapak Ibu untuk benar-benar memberikan perhatian dari apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan ini. Maka dari poin pertama ini Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, agar firman Allah dapat berbuah di dalam hidup saya, yang harus kita lakukan adalah hati yang siap untuk ditaburkan oleh benih ini. Di sini diharuskan kita untuk membuka hati, serta kita harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, 15 sampai 25 menit mungkin kita tidak pernah, dan mungkin juga ada yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan selama itu.
Mungkin 5 menit dari awal sampai 15 menit mungkin kita benar-benar fokus. Tapi kalau udah sampai 15 menit sampai 25 menit ke atas, biasanya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di pikiran kita sudah banyak yang terlewati yang kita akan pikirkan. Sudah mulai gelisah. Habis ibadah ini saya mau kemana? Habis ibadah ini saya mau jalan-jalan kemana? Besok saya mau kerja apa? Kenapa? Karena itu tadi, ketika saya dan Bapak Ibu sudah tidak fokus, sudah tidak memberikan perhatian khusus, maka ada banyak yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita tidak benar-benar fokus dengan satu peristiwa atau satu kegiatan yang sedang kita ikuti. Secara khusus juga dalam ibadah kita demikian. Kalau kita tidak benar-benar fokus, maka semuanya terlintas di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, apalagi kalau saat ini kita sedang beribadah di rumah. Dan mungkin juga kalau kita beribadah di gereja, ada yang duduk di belakang, ada yang duduk di depan, dan memang tidak menjadi patokan yang duduk di depan itu benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga yang di belakang, apalagi saudara, tidak ada yang melihat. Jadi kesempatan-kesempatan itu Bapak Ibu Saudara bisa membuat kita tidak memiliki fokus untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Intinya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, bukan soal posisi duduk kita, belakang atau depan. Walau sebagian orang berkata demikian di depan, mungkin lebih konsentrasi. Tetapi yang terpenting ialah hati kita yang sudah siap untuk ditaburkan oleh firman Tuhan. Bukan soal tempat duduk, pendengar kita, serta di mana kita benar-benar memberikan pengertian kita supaya kita diubahkan oleh firman Tuhan, supaya firman Tuhan berotoritas di dalam hidup kita. Ayat yang ke-23 dikatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi yang menentukan saya dan Bapak Ibu untuk berbuah adalah diri kita sendiri. Sudah sejauh mana benih yang kita terima itu kita benar-benar tanamkan di dalam hati kita, sehingga ketika kita sudah menanamkan di dalam hati kita, kita bisa berbuah. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, sejauh mana benih firman Tuhan itu bekerja di dalam hati kita. Sekarang kita sama-sama beribadah dengan mendengarkan firman Tuhan secara sama-sama. Apakah memiliki pengertian yang sama terhadap firman Tuhan yang kita dengarkan saat sekarang ini? Apakah Bapak Ibu memiliki pemahaman yang sama? Itu tergantung Bapak Ibu yang saat ini sedang mendengar. Apakah hati Bapak Ibu sudah terbuka benar-benar untuk mendengarkan firman Tuhan? Jangan pernah berpikir Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya ini harus mau berbuat di mana? Saya harus mau berbuah di mana? Saudara, bisa saja kita bisa berbuah. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai orang tua, mungkin juga kita sebagai majelis yang melayani di gereja. Bukan soal rajinnya kita Bapak Ibu Saudara atau hebatnya kita, tetapi bagaimana kesetiaan kita untuk melakukan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Mungkin kedisiplinan waktu saudara. Mungkin yang kita kerja di kantor, kita memiliki kedisiplinan waktu. Sebelum jam 8 kita sudah sampai 7.40, 7.50. Dan itu kita lakukan secara rutin. Dan itu kita benar-benar melakukannya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, itu akan memberikan buah bagi setiap orang yang selalu bersama dengan kita. Pasti diperhatikan. Demikian kita juga di gereja. Kita tepat waktu datang, pasti diperhatikan oleh orang lain. Jadi jangan tanya di mana Anda berbuah. Dengan kegiatan yang kita lakukan, saudara diberkati oleh Tuhan, boleh berbuah kepada orang lain, boleh berbuah kepada teman-teman yang ada bersama dengan kita. Ini pasti Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Tanpa terkecuali orang yang percaya kepada Tuhan atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi yang menjadi intinya poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yaitu hati yang siap untuk ditaburkan kebenaran firman Tuhan. Yang poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana firman Tuhan berbuah di dalam hidup kita. Yang kedua adalah menjaga hati. Jika saya bertanya Bapak Ibu Saudara, apa yang paling sulit kita jaga di dalam hidup kita? Pasti hati kita. Dampaknya banyak, harta dan segala sesuatunya saudara.
Keadaan hati Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan akan terlihat dari setiap perilaku saya dan Bapak Ibu. Begitu juga sikap hati seseorang terhadap firman Tuhan. Seperti benih-benih yang jatuh di tanah-tanah yang sebentar hilang itu tadi, ditabur di pinggir jalan. Burung-burung datang. Karena ketika ada orang yang menabur, burung-burung selalu datang Bapak Ibu Saudara. Demikian juga ditabur di tanah berbatu-batuan. Saat ini sedang mendengar firman Tuhan dan cocok bagi dia firman Tuhan. Dia benar-benar bersuka cita, dia benar-benar senang, dan dia bisa bersaksi karena firman Tuhan itu tepat di hati dia. Tetapi ketika firman Tuhan itu tidak lagi sesuai dengan apa yang dia pikirkan, maka sudah tidak ada lagi sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga benih yang jatuh di semak-semak. Artinya Bapak Ibu Saudara, memang dia benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, ketika ada pergumulan hidup, mulai ada kekhawatiran, mulai ada ketakutan, mulai ada keraguan untuk mau melangkah lagi di dalam imannya. Walaupun saat ini dia semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-15 Tuhan berkata, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya begitu berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab hati bangsa ini telah menebal, artinya ketidakpercayaan yang tidak berubah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seharusnya firman Tuhan itu mengubahkan setiap kita. Perumpamaan tentang penabur ini mengajarkan tentang kerajaan Allah yang diberitakan di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9 tadi. Ternyata Bapak Ibu, tidak semua pengajaran ini diterima oleh semua orang. Terlihat dari letak jatuhnya benih firman Tuhan itu tadi. Ada yang jatuh di pinggir jalan tetapi sebentar hilang. Ada yang jatuh di berbatu-batuan, ada sedikit sukacita, habis itu hilang juga. Ada yang jatuh di semak berduri, bertumbuh lama-lama kering juga. Dan ada yang jatuh di tanah di tanah yang subur, akan menghasilkan buah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita sudah terima, yang sudah kita dengar pada saat ini, kita harus tetap menjaganya. Supaya apa? Supaya tidak diambil oleh iblis. Karena iblis ketika benih ditabur itu, dan saat itu juga dia mau mengambil. Karena kenapa? Sebelum benih itu bertumbuh, sebelum saya dan Bapak Ibu kehilangan konsentrasi untuk semakin serius untuk mendengarkan firman Tuhan, iblis juga akan datang di sana, saudara. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Hati ialah tempat kita mempertimbangkan pilihan kita. Hati yang sudah bersih, maka benih itu akan cepat tumbuh. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Hati adalah tempat iman saya dan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita tinggal milih sekarang di mana kita meletakkan hati kita. Sampai firman Tuhan memberitakan ke kita untuk menjaga hati lebih dari harta karun. Jadi orang yang membiarkan hidupnya tanpa Allah akan mengalami kemerosotan drastis, stagis secara mental dan spiritual. Jadi ada yang jatuh di tanah berbeda punya potensi, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk berbuah. Setiap benih yang jatuh di tanah itu memiliki potensi untuk berbuah. Tinggal persoalannya adalah apakah saya dan Bapak Ibu tetap mempertahankan, tetap menjaga benih itu, supaya benih itu berbuah di dalam hidup kita. Ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Artinya semua orang mempunyai kesempatan mendengarkan. Penabur tidak pilih-pilih tempat untuk menabur. Cuman bagaimana kita menjaganya dengan penuh kewaspadaan di dalam hati kita. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Seorang yang menjaga gawang, ya. Seorang yang menjaga gawang, dia tidak hanya pergi ke kiri atau ke kanan, dia berdiri di tengah. Tetapi yang menjaga gawang itu, dia memiliki tugas yang paling penting, yaitu selain dia menjaga, tetapi dia juga waspada.
Bagaimana musuh menendang bola untuk dimasukin ke gawangnya, baik itu pelan atau kencang dia tendang bola itu. Yang penting dia berusaha supaya bola itu tidak masuk di dalam gawangnya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika iblis tahu kita lemah, ketika iblis tahu kita saat ini sedang bersukacita, dia akan mencari cara di mana dia akan menaruhkan kekhawatiran di dalam hati saya dan Bapak Ibu. Dia akan menaruh kebimbangan di hati saya dan Bapak Ibu. Dia akan menaruh keraguan di hati saya dan Bapak Ibu. Dia akan menaruh kecemasan dan ketidakpercayaan yang berlebihan di hati saya dan Bapak Ibu. Ketika firman itu kita tidak menjaganya dengan penuh kewaspadaan di dalam hidup kita, kesempatan bagi iblis begitu besar untuk merampas kebenaran itu. Walaupun saat ini kita bersukacita, tetapi kesempatan bagi iblis ketika kita tidak menjaga benih yang sudah ditaburkan ini, benar-benar menjaga dengan penuh kewaspadaan, maka kesempatan bagi iblis begitu besar Bapak Ibu Saudara. Inilah yang dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya di ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat yang ke-11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Bukan Tuhan tidak mau menyatakan kebenaran kepada mereka saudara, tetapi karena mereka mengeraskan hati dan tidak menjaga benih firman itu dengan baik-baik, sehingga mereka tidak bertemu dengan sumber kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dari tema kita di pagi hari yang berbahagia ini adalah bagaimana firman Tuhan berbuah di dalam hidup saya. Yang pertama, hati yang siap untuk ditaburkan benih firman Tuhan. Buka hatimu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menjaga hati dengan penuh kewaspadaan. Benih yang sudah kita terima pagi hari ini, firman Tuhan yang sudah menghibur kita pagi hari ini, firman Tuhan yang sudah mengingatkan kita di pagi hari ini, firman Tuhan yang sudah menjaga kita, menjaga hati kita di pagi hari ini. Mari kita menjaganya juga. Supaya apa? Supaya jangan ada kesempatan bagi iblis untuk merampas benih yang kita saat ini sedang dengarkan. Walaupun kita ada di rumah, walaupun kita ada di gereja, iblis tidak memandang tempat saudara. Di mana kita terlena, di mana ada waktu celah bagi dia bisa masuk dalam hati kita untuk mengacaukan iman kepercayaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, yang menjadi kesimpulan bagi kita pada saat ini adalah ibadah kita pada hakikatnya memperkokoh sikap iman saya dan iman Bapak Ibu, serta meneguhkan hati saya dan Bapak Ibu dengan memiliki keterbukaan untuk mengerti serta mengizinkan kebenaran yang berotoritas di dalam hati kita untuk mengubah hidup saya dan Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti akan berbuah di dalam hidup Bapak Ibu. Di mana saja Bapak Ibu boleh berbuah, asalkan ingat benih itu, siapkan hatimu. Yang kedua, menjaga firman itu dengan penuh kewaspadaan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan pagi hari ini. Bersyukur mengingatkan kami kiranya firman Tuhan, benih itu benar-benar tertanam di dalam hati kami, dan kami benar-benar menjaganya dengan pertolongan Tuhan, dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh ketekunan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.